Shalom, selamat bertemu kembali. Haleluya. Hari ini judulnya adalah belum selesai. Jadi saya kasih tanda tanya. Belum selesai. Maksudnya apa? Ya kan? Oke, ingat ya saudara, kita manusia hidup di dalam waktu. Ya kan? Kita waktu kita di bumi ini kan ada umur. Ya kan? Karena waktu kita di bumi ini terbatas. Ya, kita masih punya tubuh jasmani dan tubuh jasmani kita belum ditebus. Makanya terbatas. Ada umur. Ya kan? Nah, kita bisa lihat, kita harus tahu saat kita lihat firman-Nya, ya kan? Kita harus sadar kita berbicara dari posisi kita atau dari posisi Dia. Karena posisi Allah ke kita dengan posisi kita ke Dia itu beda. Ya kan? Allah adalah kekal dan dan firman-Nya, perkataan Dia adalah hidup dan kekal. Haleluya. Dan Dia sudah mengirimkan firman-Nya yang Dia jadikan manusia, Yesus Kristus. Haleluya, untuk kita. Haleluya, untuk kita dimenangkan, untuk kita ditebus dari kematian kekal, untuk kita ditebus dari kesalahannya Adam dan Hawa, ya, dari kematian kekal. Dari posisi Dia itu sudah selesai, karena Allah tidak seperti kita. Waktu Dia berbicara, ya kan, Dia langsung selesai. Sebentar ya saudara. Thank you Jesus. Jadi kita harus sadar, waktu kita bilang belum, waktu judulnya bilang belum selesai, itu kita lagi bicara dari posisi kita. Tapi Injil adalah kabar baik, karena dari posisi Allah, waktu Dia berbicara, ya kan, mengatakan kepada nubuatan perkataan Dia kepada si ular tua, iblis yang telah berhasil waktu itu menipu Adam, ya, menipu Hawa sebetulnya, ya, menipu Hawa bukan Adam, ya kan. Dia bilang nanti dari keturunanmu, ya kan, dari keturunan Hawa akan menghancurkan kepalamu. Waktu Dia mengatakan begitu, itu sudah selesai sebetulnya, itu sudah jadi, saudara. Haleluya. Wow, hebat sekali ya. Kalau Dia berbicara langsung jadi, ya kan. Kalau kita kan enggak, ya kan. Kalau kita enggak, kalau kita manusia, kita bilang saya mau bikin puding coklat, ya kan. Kita harus kemudian apa, ini bahannya, kita harus masak begini dan begitu, baru jadi puding coklat. Tapi kalau Tuhan tidak, saudara. Wow. Nah sekarang, untuk kita boleh mengalami kemerdekaan yang lebih besar, mari kita naik tangga, ya kan. Kita langsung aja, ya kan, kita naik tangga, ya. Maksudnya apa Ibu Monika? Mari kita lihat di sini di Yesaya 55. Haleluya. Yesaya 55. Ingat Injil kabar baik, saudara. Kita bisa punya pengertian, kita semakin bertambah, ya kan. Kita bisa lebih mengerti, kita bisa lebih bijaksana, kita bisa lebih damai. Haleluya, kita bisa lebih tenang, lebih sukacita. Kita bisa mengalami surga di bumi. Itu doanya Tuhan Yesus. Surga itu indah bukan karena tempatnya indah. Saudara, surga itu surga karena ada hadirat Allah. Karena ada Yesus. Makanya jadi surga. Penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Nggak ada tuh bayangan karena pertukaran. Sedikit pun nggak ada kegelapan. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang maut, tidak ada yang menakutkan. Ya kan? Itu surga. Amin, saudara. Dan Dia mau saudara mengalami damai itu. Ya kan, kepuasan, sukacita itu sekarang di atas bumi seperti di dalam surga. Itu kehendak Bapa kita, ya. Kita langsung ke Yesaya 55. Haleluya. Seringkali kalau haleluya, kalau saya menyampaikan firman, orang bilang, kenapa sih ketawa-ketawa? Saya ketawa karena saya sukacita, saudara. Ada sukacita di dalam diri saya. Ya kan, di dalam hadirat Tuhan ada sukacita.
Roh Kudus di dalam kita adalah roh kebenaran. Ya kan, saat kita mengatakan yang sesuai dengan kebenarannya, maka dia akan memberi kesaksian, dia akan mengurapi, dia akan menghidupkan. Amin, karena dia roh kebenaran. Dia tidak bisa mengurapi, dia tidak bisa mengaminin sesuatu, mendukung sesuatu yang nggak benar. Thank you Jesus ya. Saya bacakan ini di Yesaya 55. Ayo, hai semua, dari ayat 1. Ayo, hai semua orang, semua yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Kenapa kita suka pakai uang, berusaha untuk mengatasi sesuatu di dalam diri kita yang nggak bisa diatasin dengan materi, dengan apa yang dari luar, ya kan? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Kita, ya kan, manusia berusaha mengejar, ya kan, berupaya, kalau aja ada uang, saya bisa begini, saya bisa gitu. Wah, nanti saya tenang. Ini, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dengarkanlah aku, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Amin. Kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ini perkataan dari Allah, dari Bapa kita yang sudah menciptakan kita, dan yang sudah terima Yesus, dia yang sudah menghidupkan kita kembali oleh Zoe, oleh hidupnya. Ini adalah perkataannya dia. Amin, saudara. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Enggak, di sini mungkin saya kelewatan ya, dicatakan hai orang yang tidak mempunyai uang. Ini undangan kalau saudara ada di antara saudara punya masalah uang. Saudara terus kurang, atau saudara kadang oke, kadang tidak. Ini ada undangan. Hei, kamu yang gak punya uang. Saudara mungkin punya masalah terlibat hutang, ada pengharapan. Saudara tidak perlu hidup seperti itu terus. Marilah. Ini saya perhatikan karena, ya kan, bukan hanya haus, tapi orang yang gak punya uang. Kenapa dibilangnya orang yang gak punya uang? Sebab beberapa orang kebanyakan orang kalau gak punya uang, kejar uang. Iya kan? Wah, kalau aja aku punya uang, masalahku selesai. Aku bisa ini, bisa itu, bisa beli ini, bisa itu. Tapi di sini bilang, kamu yang gak punya uang, kamu ayo datang, ayo minum, ayo makan. Ya kan? Sendinglah telingamu, datanglah, dan datanglah kepadaku. Sendingkan telingamu dan datang kepadaku. Bukan hanya datang ke gereja. Bukan hanya gabung di persekutuan. Itu bagus, itu penting. Tapi bukan hanya itu. Dia bilang, datang kepadaku. Datang kepada Yesus. Mau datang sama dia juga. Mau secara pribadi pakai waktu. Tanya, bersekutu, membuka diri. Dia undang kita. Dia sudah lebih dulu mendekatkan dirinya sama kita. Dia undang kita, ayo datang kepadaku. Amin, saudara. Thank you Lord. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Bukan hanya diberkatin. Karena kalau kata diberkati itu, berkat itu orang kadang-kadang pengertiannya beda-beda ya. Ada orang yang pikir berkat itu cuma berkat jasmani. Ya kan? Terbatas. Ada orang yang pikir berkat itu ini. Ada yang pikir begitu. Tapi di sini dikatakan datang supaya dengar, supaya kamu hidup. Ya kan? Ingat saudara, kita tidak dihidupkan kembali oleh hidup yang biasa. Kita yang dulu sudah mati, Alkitab bilang, kamu yang sudah mati dalam pelanggaranmu, telah dihidupkan Allah kembali. Kita sudah dihidupkan kembali sekarang. Kelihatannya dari luar manusia biasa, seperti yang lainnya. Tapi di dalam kita udah beda. Kita sudah dihidupkan kembali oleh hidupnya dia, Zoe. Bukan hidup yang biasa. Hidupnya Allah. Hidupnya Allah tuh supernatural. Itu hidup yang tahan uji.
Wow, yang tidak bisa, haleluya, tidak lagi di bawah kuasa si jahat. Karena Allah sudah kalahkan melalui Yesus, iblis sudah dikalahkan. Amin. Yesus nggak bisa. Waktu dia hidup di bumi, dia menunjukkan. Walaupun dia manusia, tapi dia terus beriman. Sebagai manusia, dia terus beriman kepada Bapa. Dia bilang, apa yang Bapakku aku lihat, Bapakku lakukan, aku melakukan. Aku tidak datang untuk melakukan kehendakku mauku sendiri. Aku datang untuk melakukan kehendak Dia. Wow. Alkitab mengatakan dia 1 Yohanes ya kan pasal 2 dikatakan untuk kita wajib hidup seperti Dia. Yaitu apa? Kita beriman sama Bapa kita. Kita lebih lagi melihat ya kan bagaimana Bapa kita beroperasi. Ya kan? Dan Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku? Lihat Bapa. Yesus telah berkeliling dan berbuat baik. Menyembuhkan orang, melepaskan orang yang dikuasai iblis, yang ditekan iblis, opres. Opres itu ditekan dalam bentuk penyakit, keputusasaan, maut, bahkan yang mati hidup lagi. Ya, yang seumur hidup harusnya terkutuk. Kenapa? Karena buta, ya kan, gak ada matanya, karena kena kusta, ya kan, udah anggota tubuhnya udah gak ada, dikucilkan, ya kan, ditolak, ya rasa kesepian. Yesus, hidupnya Allah, memulihkan mereka semua. Dan Alkitab mengatakan, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Mungkin sekarang dari posisi kita, belum selesai. Ya kan, belum selesai. Wah, masalah saya masih ada nih. Penyakit masih ada. Kekurangan masih ada. Tapi firman-Nya tadi bilang apa? Datang kepadaku. Dengarkanlah, kamu akan hidup. Hidupnya Allah bisa mengusir segala sesuatu yang mencoba untuk menekan kita. Karena kesalahan Adam. Karena Yesus adalah Adam kedua dan terakhir. Roma 5 ayat 19. Karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam. Semua manusia telah menjadi orang berdosa. Saudara telah menjadi orang berdosa bukan karena pilihan saudara, bukan karena dosa saudara sebetulnya. Saudara menjadi orang berdosa karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam. Ya kan, itu bukan pilihan saudara, itu bukan pilihan saya. Kita kemudian lahir dengan satu pembawaan di mana waktu kita mulai bisa memilih apa yang buruk dan jahat. Waktu perintah itu datang, mulai jangan, disitulah kita pisah dari Allah. Kita mati, kita mulai, ya kan, pembawaan Adam itu mulai muncul. Ya kan? Di mana manusia dulu, Adam dan Hawa, tidak ada maut, tidak ada kebencian, tidak ada pembunuhan, ya kan? Tidak ada kutukan, tidak ada kekurangan. Semuanya ada. Damai yang sempurna. Mereka tidak diciptakan untuk mati. Mereka nggak bisa mati, saudara. Amin. Adam dan Hawa tidak bisa mati karena segambar dengan Allah. Allah tidak bisa mati. Mereka juga. Tapi waktu mereka ada melanggar karena ketidaktaatan satu orang Adam, semua orang jadi orang berdosa. Ada yang orang berdosa yang lebih baik, ada yang kurang baik. Tapi semuanya udah berdosa. Ya kan, tetap. Ya kan, mungkin di luarnya baik, tapi dalamnya, ya kan, semuanya ada. Ya kan, tapi dikatakan Roma 5 ayat 19. Karena semua orang jadi orang berdosa karena ketidaktaatan satu orang Adam. Tapi karena ketaatan satu orang, Yesus Kristus, semua orang dijadikan orang benar. Nah, semua orang berhak untuk terima Yesus sebagai juru selamat. Kalau saudara hari ini ada yang belum terima Dia. Karena berdasarkan ketaatan Dia, saudara berhak, saudara jadi orang benar. Saudara jadi orang yang selalu mengalami penyertaan Dia. Selalu ada jalan keluar. Selalu mengalami lebih lagi kemurahan Dia. Saudara dilepaskan dari maut kepada hidupnya. Saudara orang benar. Karena siapa? Karena ketaatan saudara? Tidak. Karena ketaatan satu orang, Yesus Kristus. Amin, saudara. Kenapa? Karena dulu manusia sudah mati. Sudah pisah dari Allah. Darkness. Ya kan, dulu Yesus menyebut kita kegelapan. You are darkness, you are of darkness. Kamu tuh dari kegelapan. Kenapa? Karena pelita kita sudah mati. Cuman jiwa kita aja ya. Manusia berdosa tuh jiwanya.
ya kan, tubuhnya. Dan jiwa kita yang sudah diciptakan, manusia yang sudah diciptakan seperti Allah, jiwa kita yang sudah rohnya yang sudah mati pun jiwa kita hebat sekali. Orang bisa berkarya, orang bisa ada prestasi ini dan itu, tapi di akhir hidupnya dia akan terhilang, ya kan, karena pelitanya, ya kan. Hidup manusia, hidupnya Tuhan adalah pelita manusia. Waktu kita terima Yesus, pelita kita tersambung sama Dia, kita jadi terang, kita tersambung dengan sumber hidup. Jadi kalau kita mau merendahkan diri kita mau lebih bertumbuh, kita mau lebih dengar, kita tidak hidup dari asumsi, tapi kita hidup dari iman. Berarti kita mau dengar lagi. Tuhan, saya mau firman-Mu mengatakan ini, buka mata saya mau bertumbuh, saya mau berubah. Amin, saudara. Karena kehendak Bapa, ya kan, Tuhan Yesus berdoa, dia selalu melakukan kehendak Bapa. Doanya dia ialah untuk kita, ya kan, kerajaan Allah, ya kan, terus, ya kan, datang, ya kan, kerajaan-Mu datanglah di atas bumi dalam surga, dan itu sudah ada di bumi ini. Tapi kadang kita bisa minta supaya itu dihadirkan dalam hidup orang lebih lagi, walaupun sudah ada. Karena itu bicara mengenai roh. Dan kehendak-Mu jadi, ya kan, kehendak-Mu jadi di atas bumi seperti dalam surga. Itu sebabnya datang sama Dia, dengar lagi. Di atas, kenapa di atas bumi sudah dalam surga? Bukan di dalam surga seperti di atas bumi. Waduh, di atas bumi ini banyak masalah. Banyak masalah. Waktu manusia pertama, ya kan, kurang percaya pada kasih Allah, meragukan kasih Allah, lebih percaya sama musuh, sehingga kehilangan semuanya. Iblis itu penipu, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tapi karya Yesus, maka dia bilang, maka kamu akan hidup. Amin. Jadi kenapa dibilangin tuh? Jangan coba-coba, saudara. Kalau kita punya masalah, jangan coba-coba atasin sendiri. Kenapa sampai ada pembunuhan? Orang sampai bunuh, orang sampai rampok, sampai begini dan gitu. Karena berusaha mengatasi masalah pakai kekuatan sendiri. Amin. Kalau bergantung sama Dia nggak perlu, kan? Kenapa? Karena pakai kekuatan sendiri. Terus kalau udah salah, mau mengatasin, jadi tambah parah. Tapi puji Tuhan, tidak susah, saudara. Ingat firman Tuhan bilang, biarlah kamu jadi seperti anak-anak. Anak-anak itu kalau percaya sekali. Iya kan? Kalau percaya itu benar-benar without reservation, ya. Jadi maksudnya without reservation itu benar-benar lugu, percaya sepenuhnya. Iya kan? Anak-anak tuh begitu. Ya kan? Thank you Jesus. Dia mau kita begitu sama Dia. Kenapa dikatakan hidupnya? Karena yang membuat kita yang dulunya tidak punya pengharapan, kita dulu di dalam maut, orang tuh bisa mengalami apa aja yang tidak baik, itu di bawah maut. Alkitab mengatakan di bawah kuasa ilah si jahat, yang memindahkan kita dari maut kepada hidupnya, itu adalah Zoe, hidupnya Allah. Haleluya. Dan kita perlu hidupnya lebih dan lebih lagi. Makanya Yesus bilang, aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Karena manusia sudah mati, bukan dari luar dia mati, bukan secara jasmani, tapi secara roh dia sudah mati. Dia perlu dihidupkan, yaitu apa? Dia perlu dipersatukan kembali dengan Allah, dengan sumber hidup. Karena dia hanya hidup secara fisik, secara jiwa, seperti binatang. Ya kan? Makanya yang Alkitab bilang, Alkitab mengatakan, orang manusia yang tidak mengenal Allahnya, dia akan mati seperti binatang. Kenapa? Karena binatang itu tidak punya roh. Pernah nggak, saudara, anjing saudara datang, saya mau bertobat? Nggak ada. Kenapa? Karena dia cuma punya jiwa. Dia cuma punya hidupnya binatang. Terbatas. Dia tidak ada, ya kan? Tidak sekelas, tidak sejenis sama Allah. Tidak satu kelas dengan Allah. Tidak ada roh. Ya kan? Tapi kita, haleluya, kita sudah dihidupkan. Yesus datang untuk memberikan hidup. Dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Kenapa dia nggak cuma bilang, aku datang memberikan hidup, titik.
Kenapa dia bilang, aku datang untuk memberikan hidup and dan memberikannya dalam segala kelimpahan? Karena kita perlu terus hidupnya. Sebagaimana kita sudah dipindahkan oleh hidupnya dari maut kepada hidupnya. Kita sudah dihidupkan kembali. Sekarang juga hidupnya akan terus-menerus membangkitkan kita kembali, menghidupkan segala area dalam hidup kita yang ada ketakutan, ya kan, ketakutan, rasa tertekan, ya kan, seperti waktu Yesus, ya kan, di bumi, ya kan, dalam bentuk penyakit, dalam bentuk kemiskinan, dalam bentuk kesepian, penolakan. Karena apa? Karena kusta, karena najis, terikat dosa, ya kan, perzinahan dan sebagainya, bahkan maut, ya kan, hidupnya. Semua itu mengusir segala sesuatu yang adalah bagian dari maut, saudara. Saudara dan saya, kita perlu hidupnya. Biarlah kita sadar, kita tidak hidup ya dalam hidup yang biasa. Kita sudah dihidupkan oleh Zoe, hidupnya Allah. Haleluya, thank you. Maka dia cuma katakan apa? Sederhana. Tuhan Yesus, haleluya, Alkitab mengatakan jangan kamu ditipu oleh si ular tua, dari kesederhanaan, dari simplicity, that's of Christ. Jadi ketidakruwetan yang berada dalam Kristus. Ya kan, untuk kita percaya itu tidak ruwet, tidak susah. Tadi dibilang, kamu datang, ya, kamu datang kepadaku, kamu yang haus. Kok hidup ini kok kayaknya belum selesai, saya perlu ini, saya perlu itu, saya belum menikah, usaha saya mungkin belum berhasil, udah berhasil tuh, tapi kok kayaknya masih belum puas, kepengen lebih lagi. Tadinya belum menikah, pengen menikah, atau udah menikah, tidak puas lagi. Haus terus, karena ada sesuatu seperti yang gak pernah selesai. Dan itu hanya bisa dipuaskan oleh hidupnya Allah. Itu sebabnya izinkan, kalau dia bilang datang, mari kita datang sama dia, mari kita dengar. Makanya saya ngomong ini karena penting ya, hidupnya. Thank you Lord Jesus, haleluya, thank you Lord Jesus. Nah, bentar ya. Sandingkan telingamu, datang kepadaku, dengarkanlah, maka akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Haleluya. Nah, ini kasih setia kepada Daud. Ya kan, ini profetik. Ya, karena Yesaya ini kan profetik. Tapi ingat saudara, ya kan, Tuhan punya perjanjian lewat Daud. Tapi kenapa kita kok bukan dikatakan di Galatia 3 ayat 29, ya kan, jika kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Kenapa nggak dibilang keturunan Daud? Jadi dibilangin perjanjiannya ada perjanjian dengan Daud. Maksudnya apa? Kenapa kita bukan keturunan, kita tidak disebut keturunan Daud. Kita disebut keturunan ke Abraham. Karena Daud hidup di bawah perjanjian lama. Saudara, dengar baik-baik. Kenapa saya akan ulangin ini terus? Karena banyak orang lebih berkiblatkan kepada Daud. Kita nih keturunan Abraham. Ada hal-hal yang harus kita pelajari karena Daud ada di dalam Alkitab, Mazmur di dalam Alkitab. Tapi kita harus tahu sekarang posisi kita. Kita harus tahu setelah kita dihidupkan oleh hidupnya Allah. Kita tuh beda dengan Daud apa? Kenapa kita tidak pernah disebut kita keturunan Daud? Karena dia hidup di bawah perjanjian lama. Dia hidup di bawah hukum Taurat. Semakin saya jelas ngomong, Daud hidup di bawah hukum Taurat. Abraham tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya kan, Galatia 3 ayat 29, jika kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham. Dan kamu berhak atas semua janji Allah. Kamu ahli waris kalau bahasa Inggrisnya. Menurut janji saudara tuh ahli waris loh. Kenapa kenapa kita dijadikan keturunan Abraham? Karena waktu Abraham hidup 400 tahun sebelum hukum Taurat, Abraham percaya kepada Injil. Abraham percaya kepada kasih karunia. Abraham telah percaya bahwa dia dibenarkan bukan karena perbuatan dia. Tapi kalau Daud, dia harus mengandalkan perbuatan benar dia. Karena dia di bawah hukum Taurat. Daud harus mengandalkan ketaatan dia. Setiap kali dia tidak taat, dia langsung kena kutukan. Dia harus, karena dia di bawah hukum Taurat. Nah, kalau saudara, ya kan, percaya bahwa saudara keturunan Daud, bukan Abraham, itu tidak alkitabiah. Saudara akan mengalami kutukan. Bisa berkat dan kutuk. Tapi kalau Abraham,
Saudara baca sendiri, apakah Abraham pernah dikutuk? Tidak pernah. Apakah dia pernah kena kutukan waktu dia salah? Harusnya nggak boleh ada Ismail, nggak? Tuhan sudah bilang dari Sarah, ya kan, dia bimbang. Kalau di bawah hukum Taurat, itu kena kutuk loh. Tapi apakah Abraham kena kutuk? Dia tidak loh. Malahan Allah, dia terus merendahkan dirinya, Allah menambahkan kasih karunia dengan mengubah namanya dari Abram kepada Abraham. Dan Abraham terima. Dari situ lahirlah Ishak. Wow. Tapi Daud tidak. Waktu dia salah, anaknya mati. Waktu dia salah didik anaknya. Ya kan, anaknya kurang ajar sama dia. Anaknya telah mempermalukan dia. Kenapa dia begitu? Bahkan sampai di akhir hidupnya masih ada rasa dendam di dalam dia. Nanti dia kasih pesan, nanti kamu begini-begini sama si anak. Kenapa? Tidak ada damai. Abraham tidak ada dendam loh. Dia pernah berperang bukan untuk dirinya. Abraham tidak mengalami peperangan seperti Daud. Ini penting sekali saudara. Kita nggak bicara mengenai belum selesai. Ya kan? Supaya saudara tahu. Karena jangan sampai saudara kita berasumsi, wah, saya harus begini-gini, saya harus berperang lagi supaya saya dapat ini, supaya saya dapat itu. Nah, itu mentalitas kantong anggur yang lama. Itu mentalitas anak yatim. Anak yatim, mentalitas yatim itu yaitu apa? Dia harus survive. Dia harus mengatasi, dia harus begini dan gitu untuk dia dapat memenuhi kebutuhan dia, untuk dia dapat ini dan itu. Seorang yang yatim itu dia harus berjuang sendirian. Tapi saudara bukan lagi anak yatim. Saudara adalah anak Allah. Wow, saudara adalah anak Allah. Saudara yang percaya kepada Yesus sebagai Yesus yang adalah Kristus. Alkitab mengatakan saudara lahir dari Allah. Saudara anak dia. Saudara tidak usah berperang lagi, mengatasi sendiri lagi dengan doa. Pakai doa untuk berperang. Makanya Yesus bilang apa? Kamu berdoa, kamu di dalamku, firmanku harus di dalam kamu. Kenapa? Karena firman kasih karunia bukan hanya asal firman kita masih comot dari perjanjian lama, firman ya kan yang sesuai dengan karya Yesus. Kenapa? Dia bilang firmanku ya. Apa yang sudah perbuat untuk kita? Firmanku harus di dalam kamu. Setelah itu baru doa. Jangan belum di dalam kita mau doa, kita mau ngatasin lagi dengan doa kita seolah-olah belum selesai. Waduh, jadi repot saudara. Nanti gak ada ketenangan. Nanti jadi hasilnya seperti Daud. Terus menerus perang ini, perang itu. Gak habis-habisnya sampai dibilangin, kamu gak bisa bangun baitku, udah anakmu aja. Karena terlalu banyak darah. Dan itu bukan darah putranya, darah manusia. Kita harus tahu sekarang ini di perjanjian baru, saudara. Yang mengatasi Goliat dalam hidup kita, masalah yang kelihatannya lebih besar dari kemampuan kita. Ya kan tadi kan dibilang, kamu yang haus, selalu terus-menerus. Ada sesuatu yang mendorong kita tuh mau terus-menerus kejar sesuatu. Ya kan, kejar. Terus nggak masalah uang, ya kan? Walaupun banyak uang, sedikit uang, nggak ada ketenangan. Kenapa begitu? Karena kita belum berdiri di atas posisi udah selesai. Tapi kalau kita lihat, ya kan, semua Goliat, ya kan, Goliat sesuatu yang lebih besar dari kemampuan kita sebagai manusia, ya kan? Mungkin dokter bilang penyakit kamu nggak ada jalan keluarnya. Mungkin pendidikan kita belum cukup. Mungkin ada sesuatu dalam hidup kita, ya kan? Atau ada orang yang pikir, saya bisa. Tapi nanti pada satu titik, saya lihat beberapa orang itu, saya kenal beberapa orang udah lama, akhirnya bisa ambruk, keluarganya jadi kacau, entar ini dan itu, ya kan? Jadi penipuan, tipu daya kekayaan. Ya kan? Kenapa? Ya kan itu semua Goliat sebetulnya. Goliat. Tapi Tuhan sekarang di perjanjian baru ini, bukan kita yang mengatasi Goliat, saudara. Dia, Yesus, yang sudah mengatasi Goliat-Goliat dalam hidup kita. Salah satu Goliat yang dasar dari utama yang menyebabkan kita punya masalah A, B, C, D. Ya kan? Goliat yang utama dalam hidup kita ialah apa? Rasa bersalah. Rasa terhukum. Belum layak. Itu Goliat utama.
Dimana kita di hadapan Allah, hati kita selalu kayak ada, aduh, saya masih belum benar nih. Mungkin ini belum jadi karena saya mungkin kurang begini, saya masih kurang begitu. Itu Goliat, sudah. Seolah-olah Yesus belum selesaikan buat kita. Wow, hidup begitu berat, saudara. Karena itu peperangan yang gak habis-habis, saudara. Makanya akan banyak kekacauan, perselisihan, perbuatan daging. Kenapa? Karena dikatakan di sini, hei, kamu dengar, kamu datang kepadaku. Datang sama Yesus. Yesus bilang datang kepadaku. Supaya apa? Supaya kamu lebih lagi hidup. Kamu sudah dihidupkan. Ya kan, ini bukan hanya orang yang belum kenal Tuhan, tapi kamu yang sudah anak, yang sudah milikku. Kamu tubuh Kristus, kamu bagianku, kamu sendiri berhubungan sama aku. Kamu datang kepadaku. Kamu bersekutu sama aku. Aku mau memberikan hidupku, hidup Allah. Zoe, hidupku lebih lagi. Amin, saudara. Supaya bukan hanya kita keluar dari satu masalah, terus masalah yang lain, enggak. Tapi hidupnya memulihkan dasar dari kita yang punya terus-menerus seperti peperangan tidak ada habis-habisnya. Itu dasar itu dibenahin dulu. Dimana kita harusnya sudah selesai. Kita tuh sudah memiliki damai sejahtera. Kita sudah memiliki damai sejahtera dengan Allah. Bukan oleh jerih payah kita. Bukan oleh perbuatan amal, perbuatan baik kita. Tidak. Roma 5 ayat 1. Kita sudah memiliki damai sejahtera. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan oleh iman. Kita beriman sama Yesus yang karena ketaatan Dia, kita sudah dijadikan orang benar. Kita sudah memiliki damai sejahtera dengan Allah. Kenapa mau perang terus? Kenapa saya kasih tanda tanya? Belum selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Allah tidak lagi marah sama kita. Segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, itu bukanlah murka Allah. Karena itu sudah dicurahkan di dalam Yesus. Allah gak bisa lagi marah sama kita. Karena kalau dia marah sama kita, berarti dia murkanya dicurahkan atas Yesus. Gak mungkin. Karena Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Alkitab mengatakan setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk. Kenapa? Sudah selesai. Sudah selesai penyucian dosa. Sudah selesai. Kenapa mau perang lagi? Kenapa mau menghadapi ini dengan melalui doa kita ya kan, bukan dari posisi berdoa, bukan dari posisi firman kasih karunia, bukan dari karya Yesus, tapi berdoa seperti di perjanjian lama, seperti kita tuh masih di bawah hukum Taurat. Tuhan kasihani aku, Tuhan kasihani. Tuhan sudah mengasihani saudara. Waktu dia memberikan Yesus, dia sudah memberi ke saudara belas kasihan. Yesus, haleluya, dia sudah berbelas kasihan, makanya dia kirimkan Yesus. Kalau kita memelas-melas seperti itu, kita perlu sadar, kita perlu dengar. Makanya saya bilang mari kita naik tangga. Nanti kita lihat, karena nanti ada ayat-ayat yang sering dikutip, tapi tidak sesuai konteks. Sehingga pengertian kita tuh cuma sepotong, sehingga dalam kita menghampiri Allah tidak ada keteguhan, ya kan? Kita tidak menghampiri Dia dari posisi bahwa kita tuh sudah damai sama Dia, dari posisi kasih karunia, dari posisi karya Kristus yang sudah selesai. Contohnya dari Roma 5 ayat 1, kita sudah memiliki damai sejahtera. Kalau di bahasa Indonesianya kita hidup dalam damai sejahtera, tidak. Kita memiliki, we have peace. We have peace with God, being justified, having been justified, karena kita sudah dibenarkan oleh Allah berdasarkan kebenaran satu orang, Yesus Kristus. Karena dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Karena penyucian dosa kita sudah selesai. Itu dasar, itu Goliat dalam hidup kita yang menjadikan Daud jadi raja. Goliat itu yang menjadikan kita raja. Ya kan, raja-raja dan imam-imam, yaitu Goliat itu rasa bersalah, maut yang sudah memisahkan kita dari Allah, ketidaklayakan kita, rasa bersalah, rasa kurang, kita harusnya dihukum. Ya kan, kita bilang di Efesus 2, kamu harusnya juga dimurkain
Kenapa? Karena pembawaan dosa kita. Karena kita sudah ada pembawaan dosa karena dari darahnya Adam. Tapi waktu kita dihidupkan kembali oleh hidupnya Dia, wow, ya kan, Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Itu sebabnya oleh iman kita sudah dibenarkan. Itu Goliat, ya kan, penghalang itu. Posisi kita udah berubah. Kita nggak lagi posisi seperti Daud, seperti di perjanjian lama, bisa kena kutuk dan berkat. Tidak, kita sudah ada di bawah kasih karunia Yesus Kristus. Kalau Daud dulu imamnya imam manusia, imam besar tapi manusia, imam-imam biasa manusia. Makanya mereka tidak pernah duduk karena belum selesai. Penyucian dosa itu tidak selesai karena cuma darah binatang. Amin, saudara. Tapi sekarang Yesus setelah mengadakan penyucian dosa, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hanya menantikan musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Kita sudah memiliki damai sejahtera. Allah selalu menerima kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Selalu ada pertolongan di dalam Kristus. Amin, saudara. Karena selama hidup Yesus sudah menunjukkan Dia tidak pernah bisa dipojokkan. Dia mau taruh perangkap. Orang bilang, coba tanya dia ini, tanya dia itu. Bisa nggak dia jawab? Itu manusia, kecongkakan manusia, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya pintar. Ya kan, mau coba, ya kan, menangkap perkataan Yesus yang sudah menciptakan dia, menciptakan kita. Mana bisa? Dia yang ciptakan kita. Kita harus sadar, kita harus mau rendah hati, mau merendahkan diri kita. Kita jangan pikir kita pintar, jangan pikir kita udah tahu, jangan kita pikir kita bisa. Tanpa Yesus nanti malahan kehilangan semuanya. Nanti ada yang kehilangan seperti Adam. Seperti orang-orang ini mau menangkap Yesus dalam perkataannya. Mana bisa. Jadi posisi itu di mana Yesus selalu dapat pertolongan dari Bapa. Karena Dia datang sebagai manusia. Dia anak manusia. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Cuman Dia juga dicobain, ya kan, untuk berdosa. Untuk Dia marah. Untuk Dia sakit hati. Waktu Dia dihianatin, Dia dituduh dari sebab, Dia dituduh suka pesta, ya kan, Dia tuduh tukang makan, ya kan, nggak pernah puasa, Dia dituduh macam-macam. Padahal Dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Dia dicobai, tapi Dia tidak pernah berbuat dosa. Amin, saudara. Wow. Dan kemampuan Dia itu, di mana Allah selalu ada pembelaan Allah, ada kuasanya, ada kemurahannya, ada perlindungannya. Itu semua anugerah kebenaran diberikan kepada kita sebagai hadiah. Amin, saudara. Wow. Itu sebabnya dikatakan kita yang sudah mati terhadap dosa, kita bisa hidup bagi kebenaran. Wow. Haleluya. Kita mempunyai damai sejahtera oleh iman. Oleh iman kita memiliki damai sejahtera dengan Allah, karena kita yang sudah dibenarkan oleh iman. Kita sudah. Kenapa saya taruh tanda tanya? Karena beberapa orang pikir belum selesai. Saya masih belum. Saya harus begini gitu supaya Allah terima saya. Memang tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Dia. Anak saya juga gitu kan. Kalau mereka, saya selalu mengasihi mereka. Saya menerima mereka. Mereka berharga di mata saya. Karena mereka anak saya. Saya nggak akan buang mereka. Nggak akan saya manusia yang jahat. Kalau menurut kita juga gitu kan, saudara gitu kan. Apakah anakmu sempurna? Ini saya bicara mengenai orang tua yang normal. Ada yang enggak. Ya kan, kita nggak akan pernah pikiran mau nolong anak kita. Kenapa? Karena mereka anak kita loh. Mereka bagian dari kita kan. Tapi untuk mereka menyenangkan kita orang tua, mereka harus percaya kan. Kalau mereka nggak percaya, ya kan, saya nggak percaya mami mengasihi saya, kan kita jadi susah, kita jadi sedih. Bukan kita benci, tapi karena jadi mereka nggak bisa terima dari kita. Jadi sayang pakai kata berkenan dalam bahasa Indonesia ya, karena kita mengatakan waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, ada pesta di surga, saudara. Ada pesta loh. Ada pesta di surga. Wow, seluruh isi surga bersuka cita. Setiap kali orang
Setiap kali orang diselamatkan, Bapak kita tuh sangat-sangat diberkatin. Karena dia mengasihi kita dan dia sudah bayar harganya yang sangat mahal untuk menebus kita kembali. Nah setelah kita mengatakan di Roma pasal 5, apalagi setelah kamu diperdamaikan, pasti kamu diselamatkan oleh hidupnya. Maksudnya apa? Pasti kamu diselamatkan tuh dari penyakit, kekurangan. Maka dikatakan tadi, kamu gak punya uang, kamu datang ke saya. Dari gak punya uang, supaya kita apa? Kita gak usah dikuasain oleh dosa. Kita gak usah dimanipulasi iblis. Sampai harus nanti kena aplikasi bodong, kena judi online, ntar pakai pinjol, pakai kekuatan sendiri. Ya kan? Karena pengen dapat sesuatu, ya kan pakai kekuatan sendiri. Kita gak usah begitu. Amin, saudara. Karena kita sudah di posisi ini, kita sudah memiliki damai sejahtera dengan Allah. Hidupnya akan memulihkan jiwa kita, sehingga jiwa kita dipulihkan, sehingga jiwa kita tidak bisa menghalangi, ya kan, roh kita untuk mengalir bersama Dia. Karena sekarang iblis sudah tidak bisa menyetop kita, ya kan, dia hanya bisa menipu kita melalui pikiran yang belum diperbaruin. Ya kan, kenapa Tuhan Yesus datang memberikan hidupnya berkelimpahan? Ya kan, karena haleluya, thank you, karena waktu kita masih berdosa saja, ya kan, kita sudah diperdamaikan, ya kan, oleh darahnya. Apalagi sekarang kita pasti diselamatkan oleh hidupnya. Itu Roma pasal 5. Ya kan, hidupnya itu akan memulihkan, karena jiwa kita tuh waktu kita pisah dari Allah, jiwa kita tuh belum diselamatkan. Sekarang yang sudah diselamatkan itu roh kita, hati kita. Tapi jiwa kita, pikiran kita masih banyak yang salah. Emosi kita ada toxic emosi yang tidak benar. Emosi itu bisa menipu kita, saudara. Ya kan, itu emosi kita bisa ditunggangin sama iblis. Dia bisa kasih perasaan yang tidak benar. Kenapa? Karena dia ilah dunia ini, dan jiwa kita, emosi, pikiran, kemauan kita itu masih bisa dipengaruhi oleh kegelapan, saudara. Makanya Petrus, karena dia takut, waktu Yesus bilang, aku akan disalib, aku akan begini, Petrus jadi takut. Dia dari takutnya itu buka pintu sama iblis, sehingga iblis berbicara lewat Petrus. Dia tarik Yesus, kamu gak akan mengalami itu. Kenapa? Karena Petrus takut. Sehingga makanya saya bilang, jiwa, bukan saya, maaf ya, itu bukan soal opini saya. Firman Tuhan bilang kita harus perbarui pikiran kita. Jangan kamu punya pikiran seperti dunia. Karena dunia itu setelah pisah dari Allah, ya kan, manusia itu seperti anak yatim, berusaha pakai kekuatan sendiri. Makanya banyak masalah. Banyak perselisihan, pembunuhan, segala macam penipuan. Kenapa? Karena sudah pisah dari Allah. Kamu jangan seperti itu ya. Perbaharui pikiran kamu. Amin, saudara. Karena kalau kita tidak perbaharui, itu bisa ditunggangi iblis. Saudara harus tahu, tidak semua pikiran saudara itu dari diri saudara. Tidak semua pikiran imajinasimu itu berasal dari dirimu. Itu juga bisa dari iblis. Kenapa? Karena saudara perlu diteguhkan atas kebenaran yang saudara miliki dalam Kristus. Saudara perlu diteguhkan bahwa Goliat dalam hidupmu, rasa bersalah, tidak layak, itu sudah selesai. Saudara sudah orang benar. Saudara sudah dijadikan orang benar karena ketaatan Yesus. Saudara jangan lagi berusaha, ya kan, dibenarkan dari perbuatanmu. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, kalau saudara nggak bisa nangkep apa yang saya katakan, saudara dengar lagi ya. Karena apa yang saya katakan ini ada makanan keras. Supaya apa? Supaya saudara bertumbuh. Kita jangan mau susu terus. Susu itu tidak perlu dikunyah. Apa yang saya beri ini, saudara perlu kunyah. Saudara perlu renungkan. Saudara perlu lihat lagi ayatnya. Saudara perlu izinkan itu merubah jiwa saudara. Merubah cara pikir saudara. Merubah bagaimana saudara melihat posisi saudara di hadapan Allah. Karena di hadapan Allah sudah selesai. Goliatmu sudah selesai. Ketidaklayakanmu itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Saudara sudah dijadikan raja. Saudara sudah dijadikan imam. Bukan karena kelayakan saudara, tapi karena Yesus sudah mengatasi Goliat dalam hidup. Amin, saudara. Yesus sudah mengatasi ketidaklayakan saudara. Sama seperti Daud setelah itu.
ya kan? Nggak lama setelah, ya maksudnya lama nggak lama, pokoknya yang penting setelah itu, ini gambaran ya, dia kemudian dijadikan raja. Amin saudara. Ya kan, kita juga gitu, kita dijadikan raja, dijadikan imam. Itu adalah pemberian anugerah, karena ada satu orang yang sudah mati untuk kita. Kita memiliki damai sejahtera oleh iman, karena kita sudah dibenarkan oleh iman. Berarti kita harus terus-menerus dengar. Karena kalau kita nggak dengar, kemudian kita bersikap seperti belum dibenarkan. Dan itu adalah apa yang iblis inginkan. Makanya waktu itu Petrus belum lahir baru, masih ada rasa takut. Dari rasa takut itu dia bilang, Yesus, kamu nggak akan disalib ya, kamu. Wah, Yesus bilang apa? Nyahlah kamu iblis. Ini Petrus loh yang ngomong, kenapa dia bilang iblis? Karena iblis berbicara lewat pikiran Petrus yang belum diperbarui. Ya kan, ada rasa takut. Ya waduh, Yesus mengalami, jangan. Yesus bilang apa? Karena kamu cuma mementingkan kepentingan manusia, tidak mementingkan Tuhan. Yaitu apa kepentingan Tuhan? Untuk manusia dipulihkan, untuk manusia ya kan jadi ciptaan baru, untuk manusia terus dimerdekakan, ya kan, untuk jiwa, ya kan, setelah kita lahir baru kita terus terima hidupnya ada di firman-Nya, untuk kita dirubahkan, untuk kita rubah cara pikir kita, perasaan kita yang tidak benar, ya kan, kemauan kita, ya kan, terus menerus, ya kan, ada istilah keras kepala. Kenapa? Terlalu memaksakan kemauannya. Juga dalam pelayanan begitu, kemauannya diikutin. Karena pikirnya saya bisa ini, saya bisa itu, terus maunya memaksakan kemauannya, mau paksakan kemauannya ke Tuhan. Tuhan gak akan ikutin maunya kita. Kita harus tunduk. Makanya bilang, kamu datang. Bukan, ya dia sudah merendahkan dirinya. Dia sudah memberikan putranya. Kita yang harus mau merendahkan diri kita. Amin. Tuhan kebenaran tidak akan pernah tunduk kepada manusia, kepada kebenaran manusia. Kebenaran itu kekal. Allah itu kekal. Kita yang harus tunduk sama dia. Kalau kita mau mengalami kemerdekaan, yang lebih lagi, kita harus mau menundukkan kemauan kita sama dia. Amin, saudara. Jadi Yesus menegur gitu. Kenapa? Dikatakan kalau kamu mau dengar, kamu akan lebih lagi, ya kan, dihidupkan. Kamu akan terima hidupnya, dari situ hidupnya memulihkan kita. Nah, kita baca ini langsung ya, sebelum ini selesai, ini mau nambah 1 jam ya. Nah, ini kemudian bicara mengenai nubuatan di ayat berikutnya mengenai Daud, ya kan, dan ini juga bicara mengenai Yesus. Ya kan, dikatakan sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, jadi seorang raja pemerintah bagi. Itu bicara mengenai Yesus juga ya. Kita langsung aja karena ada ini yang saya mau ajarkan. Thank you Lord Jesus. Yesaya 55 dikatakan haleluya. Nah, kalau ayat di atasnya kan dikatakan, biarlah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya, maka biarlah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Saudara, ini kita harus sadar kita siapa, kita ini orang benar. Kenapa dikatakan orang fasik meninggalkan jalannya? Jadi itu bicara mengenai cara pikir. Sekarang di perjanjian baru ini kita harus tahu ini bicara mengenai cara pikir. Jangan punya cara pikir seperti orang fasik. Jangan punya pikir seperti anak yatim. Seperti saudara dan kita tuh bukan anak dia. Seperti kita belum jadi anak dia. Kita seperti kita belum lahir kembali. Jangan punya cara pikir seperti itu. Nanti jalan saudara, jalan kita tuh jadi ngawur. Karena kita salah melihat diri kita. Tinggalkan jalanmu, ya kan? Tinggalkan jalanmu, kembali kepada dia tuh. Allah tuh selalu menyertai kita. Kembali kepada dia berarti cara pikir kita, ayo kita rubah. Kita arahkan kepada yang benar. Kita balik, tuh ingat Tuhan kita mengasihi kita. Kita anak dia. Yesus sudah mengatasi bukan hanya dasar Goliat, tapi juga yang lain-lain. Yesus sudah mengatasi dunia bagi kita. Karena haleluya, setelah kesalahannya Adam, ketidaktaatannya Adam, ada banyak masalah perselisihan, kekurangan, penyakit, bencana. Kita perlu terus-menerus hidupnya
melindungi kita, memulihkan, menyembuhkan. Itu semua tersedia buat kita. Itu semua tersedia banyak. Dengan kita mengalihkan cara pikir kita, ya kan, bagaimana melihat posisi kita, kita rubah untuk kita jadikan firman-Nya sebagai patokan. Maka dikatakan dia akan mengasihani itu, dia memberi kasih karunia sekarang. Yesus, dia sudah mengasihani kita, kita terima aja terus tubuh dan darahnya. Yesus sudah bikin apa melalui penebusan tubuhnya, mengenai darahnya, bagaimana di dalam tubuhnya dosa kita sudah dihukum, murka Allah sudah dicurahkan, sehingga kita tidak lagi harus, kita nggak usah menanggung segala penyakit, ya kan, sudah bangkrut, hutang, kalau itu kita nggak layak, tapi kita bisa beriman untuk kita keluar dari masalah kita, karena Yesus sudah menjadi kutuk, ya kan, bangkrut, hutang, kemiskinan, penyakit, perselisihan, masalah yang nggak habis-habis, itu semua adalah kutukan loh. Tapi firman Tuhan mengatakan di Galatia 13, Yesus sudah menjadi kutuk untuk kita. Di dalam tubuhnya, kutukan itu dia sudah tanggung. Jadi bukan hanya dia menjadi dosa untuk kita, ya kan? Tapi juga dia memberikan kebenarannya, kelayakannya, hidupnya untuk kita, kemampuannya buat kita, kemurahannya di hadapan Allah buat kita, kelayakannya untuk kita, tapi juga efek dari kesalahan kita, efek dari kekerasan hati, dari jiwa kita, kemauan yang gak mau tunduk, ya kan, ke apa segala macem lah. Efek itu adalah kutukan, harusnya dimurkain, tapi murka itu dicurahkan dalam tubuhnya, sehingga kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat, kita sudah ditebus dari kutukan, kita sudah salah karena itu jadi ada penyakit, sudah salah makanya terlibat hutang, sudah salah makanya mengalami A, B, C, D, tapi kita bisa beriman, kita bisa ke Dia, kita bisa terima firman itu, bahwa Kristus sudah menjadi kutuk, Galatia 13, ya kan, 3 ayat 13, dia sudah menjadi kutuk, sehingga tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sehingga berkat Abraham yaitu apa? Kita dibenarkan, kita ditebus, kita nggak usah lagi tanggung. Itu sebabnya waktu dokter bilang, bukan dokter sih yang ngomong, tapi waktu itu saya diserang alergi. Menurut orang nggak bisa sembuh, tapi tetap bisa sembuh. Waktu mengalami ini dan itu, ya kan, waktu hampir kena kebakaran, kena itu, mengalami perlindungan, mengalami penyediaan. Kenapa bisa begitu? Karena haleluya, kutukan tidak lagi berkuasa atas kita. Kita sudah dimerdekakan dari segala kutukan, ya kan? Thank you Lord Jesus. Makanya dikatakan sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dikatakan di Kolose 1 ayat 14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, pengampunan dosa. Kita sudah memiliki pengampunan dosa. Kalau saudara mau punya ATM, saudara mau keluarin dari ATM, apakah saudara harus nangis-nangis? Apakah saudara harus susah? Tidak susah kan? Karena saudara punya ATM, saudara ada uang di situ. Saudara tinggal, oh ya ini begini-begini, saya tinggal keluarin uangnya. Tidak berat kan? Kenapa kita tidak usah menghampiri dia seperti kita belum punya pengampunan? Tuhan, aduh saya udah salah Tuhan. Oke, tapi kita sudah punya pengampunan. Kita terima aja, Tuhan saya udah salah. Saya percaya, saya terima pengampunan-Mu. Amin saudara, saya memiliki penebusan. Terima kasih, saya sudah salah dengan ini. Saya terima untuk kesalahan saya ini. Terima kasih, saya nggak lagi dihukum. Karena Yesus sudah dihukum. Kita sudah memiliki pengampunan. Amin, saudara. Kita dengan iman aja kita terima. Makanya makin lama kita jadi makin damai. Ya kan, kita punya yang berlimpah. Sebab sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya kan, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalanmu bukan jalan kita. Karena jalan manusia itu jalan hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat diberikan? Karena kecongkakan manusia. Karena manusia pengen, ya kan, sebelum orang Yahudi ke Gunung Sinai, mereka tuh mengalami kemurahan Tuhan. Kenapa mereka nggak mengalami 10 tulah? Mereka nggak ada anak sulung yang mati waktu darah domba ditaruh. Itu semua kemurahan. Apakah mereka semua sempurna dari kelakuan mereka? Coba saudara renungkan. Mereka nggak sempurna, mereka nggak ada bedanya dengan orang Mesir loh. Kelakuan mereka nggak ada bedanya mungkin. Cuman bedanya apa? Mereka punya perjanjian. Mereka berjalan di dalam perjanjian mereka. Sekarang kita juga gitu. Ya kan? Kenapa terlalu berfokus sama perbuatan orang? Kita sekarang hidup oleh iman loh. Kita harus rela lebih banyak dengar.
Karena kebenaran kita dibenarkan karena iman. Secara Tuhan udah selesai. Di hadapan Tuhan kita selamanya orang benar. Selamanya, makanya dikatakan tidak ada yang pernah bisa memisahkan kita dari kasih Bapa yang berada dalam Kristus. Selamanya kita sudah jadi satu sama Yesus. Selamanya di hadapan Dia. Tapi sebagai manusia, karena kita hidup masih di dalam tubuh jasmani, kita hidup di bumi ini, jiwa kita belum diselamatkan. Makanya dengan iman, kita dibenarkan dengan iman. Itu sebabnya kita harus terus mau dengar. Kita harus mau dengar lagi, dan dengar lagi sampai Yesus datang. Karena kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Kalau iblis bisa berhasil mengalihkan kita kepada perbuatan kita, disitulah akan banyak masalah. Itu namanya perbuatan daging. Karena lupa, kita dibenarkan dengan iman. Waktu kita berhenti dengar Injil yang benar, kita mulai dengar, ya kan, hukum Taurat. Oh, kamu gini, kamu nggak bisa. Belum tentu Tuhan terima kamu. Emang gampang masuk surga? Waduh, loh, kan dibenarkan dengan iman, kan? Maksudnya apa? Ya kan, udah lahir baru, kamu harus begini gitu. Kalau tidak, nanti Tuhan bisa buang kamu, melempar kamu ke neraka. Ya kan? Loh, berarti apa? Mulai dengan iman, akhirnya dengan daging. Tidak. Kita dibenarkan oleh iman selamanya. Kenapa? Selamanya kita dibenarkan di hadapan Tuhan, tapi untuk kita harus dengar lagi karena kita masih hidup dalam tubuh jasmani dan jiwa kita harus diperbarui supaya kita nggak lagi bisa ditunggangin iblis dengan pikiran-pikiran, ide-ide, ya kan, imajinasi, perasaan yang bukan dari Tuhan. Seolah-olah kita bukan orang benar, seolah-olah kita belum dikasihani, seolah-olah kita belum di dalam Kristus. Dia bisa menunggangi itu. Dari apa? Kalau kita tidak dengar lagi dengan iman. Kalau kita lupa posisi kita. Makanya untuk kita bisa mengerti rancangan Dia. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Banyak orang mengutip ayat ini. Tapi nggak dikutip yang lain. Saya nasihatkan saudara, jangan suka ngutip ayat separuh-separuh ya. Terus taruh-taruh di Facebook. Itu bikin bingung saudara. Kalau saudara mau ngajar yang betul. Mendingan nggak usah kalau bikin bingung. Jangan marah kalau saya bilang gini. Karena itu semua bikin orang bingung dan orang itu nanti ada kepercayaan yang salah, buka pintu sama iblis. Ini karena dikatakan gini, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganmu dari rancanganmu. Ya seringkali dikutip cuma ayat ini. Hei, ini belum selesai. Terus orang bilang, kita nggak akan pernah bisa mengerti Tuhan. Alkitab bilang, kita bisa mengerti loh. Makanya disuruh doa, minta roh hikmat dan wahyu. Kenapa minta roh hikmat dan wahyu? Supaya pengertianmu bertambah. Supaya pengenalanmu semakin bertambah. Kalau kita nggak pernah mengerti, gimana? Nggak mungkin. Seperti orang sekolah nggak pernah tamat. Kan nggak enak kan kalau sekolah terus nggak pernah tamat. No, kita bisa pengertian kita bertambah. Kita mungkin tidak tahu bagaimana caranya Tuhan bekerja. Caranya Tuhan menyelamatkan saudara, ya kan, dari masalahmu. Kita jangan suka berasumsi, oh Tuhan akan nolong saya, si Anu Tuhan akan pakai. Kita nggak bisa berasumsi. Kita nggak tahu caranya Dia, tapi kita bisa tahu prinsip-prinsip firman-Nya. Kita bisa mengerti prinsip firman-Nya. Ya kan, kita ada pengertian yang kita bisa bertambah. Dan waktu kita itu bertambah, kita lebih damai. Itu yang Yesus bilang, jiwamu akan ada ketenangan. Ya kan, kenapa Yesus bilang itu? Belajar akan aku. Kalau kita nggak pernah ngerti, kenapa kita belajar akan Dia? Kita bisa lebih mengerti. Cuma caranya gimana, terserah Tuhan. Amin. Ya, yang penting masalahnya selesai. Yang penting kita menerima, memuliakan Dia. Oke, amin. Jadi di sini cuma sering disebut ayat itu, tapi tunggu dulu, ayat itu kan belum selesai. Ayat itu belum selesai. Memang jalan rancangan Dia lebih tinggi, jalan Dia lebih tinggi, seperti tingginya langit dari bumi. Ya kan? Rancanganku dari rancanganmu. Tapi sekarang kita bisa, kenapa? Karena kita sudah lahir baru. Kita sudah dihidupkan dengan hidupnya Dia. Kita sudah jadi satu sama Kristus. Dia kepala kita. Yesus jadi hikmat kita. Makanya kita bisa mengerti rancangan Dia. Kita bisa mengerti jalan Dia. Karena ini Yesaya ini dia kasih profetik untuk kita.
Ya kan? Tapi nggak selesai sampai di sini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Saudara, kita hidup oleh hidupnya Allah, kita hidup oleh iman. Jangan berfokus sama uangmu. Kenapa tadi katakan, hei kamu yang nggak punya uang, datang kepadaku. Jangan menjadikan uang sebagai pemelihara hidupmu. Uang itu cuma saluran. Biar kita dengar, perbarui pikiran kita. Karena waktu kita mulai dengar baik-baik, kita mulai melihat posisi kita. Kita membiarkan firman yang mengubahkan cara pandang kita. Kita melihat uang yang sebenarnya sebagai benih. Ya kan, kalau orang tidak melihat uangnya sebagai benih, dia lihat uangnya sebagai yang memelihara hidupnya, yang jadi andalan dia, itu akan ada masalah. Orang itu masih dikuasai mamon. Sehingga terus-menerus punya masalah di keuangan, ya kan? Karena cara pandang dia terhadap uang keliru, tidak sesuai firman. Amin. Tapi kalau dia mulai mau dengar, kalau kita mulai mau dengar, kalau ada di antara gitu ya, karena ini satu masalah yang besar, yang orang pakai banyak waktu untuk kejar. Tapi kalau kita mau dengar, kita mau, ya kan, merubah cara pikir kita, kita akan mulai beriman. Kita kadang-kadang dia akan menyediakan benih. Ya, mungkin uangnya jumlahnya sama, tapi cara pandang dia berubah. Dia kemudian mulai bisa beriman untuk dia memuliakan Tuhan dengan hartanya. Dia kemudian mengalihkan imannya, tidak lagi beriman sama uang, tapi beriman sama dia. Sehingga dia beriman untuk dia mulai menabur. Karena kalau tidak ada benih, tidak ada tuayan. Padahal mungkin penghasilannya sama, tapi waktu dia mulai berubah cara pikir dia mulai beriman, dia mulai melihat apa yang dia tidak lihat, dia mulai beriman menabur. Sebetulnya sudah ada, tapi mata dia tertutup, matanya dibukakan, dia mulai menabur. Ya kan, roti. Kemudian lingkaran berkat itu mulai. Sehingga mulai ada, oh ini terjadi. Wah, kok bisa dapat berkatnya semakin bertambah. Ya kan, semakin keluar dari hutang. Ini terjadi, dikasih ide lebih lagi. Apa firmannya bekerja, keluar dari hutang, keluar dari pas-pasan. Bisa. Itu pengajaran sendiri. Banyak orang punya masalah di situ. Jadi dikatakan dia memberikan benih. Jadi jangan punya pikiran gini, saya nggak bisa menabur karena penghasilan saya cuma sedikit. Saya nggak bisa menabur. Saya ini cuma hidup dari pensiun saya. Hei, nggak ada hubungannya. Ya kan? Saya pendidikan saya, nggak ada hubungannya. Ya kan, dikatakan apa? Dia menyediakan waktu kita mulai. Ya kan? Kita mulai mau dengar. Dia menyediakan benih kepada penabur. Amin, menyediakan benih kepada penabur. Jadi penabur nomor 1, tabur firman. Tabur firman. Firman itu bisa bertumbuh dalam diri kita. Firman itu menjadikan jiwa kita makmur. Kita nggak lagi orang yang penuh ketakutan, yang nggak lagi punya mentalitas seperti anak yatim, selalu rasa sendiri, selalu harus berjuang sendiri. Kita sadar, wow, Allah nggak pernah meninggalkan kita. Kita menikmatin Dia hari lepas hari. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dan roti kepada orang yang mau makan. Amin. Soalnya nggak lagi ada rasa lapar. Dan di sini roti bisa juga berkat jasmani, bisa juga kepuasan. Kita nggak lagi gampang seperti bola, ditipu dengan tipu daya kekayaan, ditipu dengan A, B, C. Kenapa? Mulai ada rasa kenyang. Kita nggak lagi jadi hamba uang, kita nggak lagi jadi hamba orang, kepingin diterima. Nanti kalau nggak diterima marah-marah, kemauannya diikutin. Kalau nggak rasa tertolak, ntar nggak usah, ada rasa kenyang. Karena Dia sudah menerima kita. Kita punya damai sejahtera. Allah ada di pihak kita. Kita sudah jadi anak Dia. Dia yang memelihara hidup kita. Ada rasa puas, saudara. Wow. Amin. Karena Dia bilang, datang kepadaku, kamu makan gandum. Yesus bilang, tubuhku benar-benar makanan. Tubuhku berarti apa? Penebusan Dia. Bagaimana Dia sudah menjadi kutuk, sudah jadi dosa. Dia sudah jadi kutuk. Dia sudah dipermalukan. Dia sudah ditinggalkan Allah. Sehingga kita sekarang bisa terus makan. Sehingga ada damai. Kita nggak lagi, orang dimerdekakan dari kebiasaan iri, suka membanding-bandingkan, suka bersaing, suka pakai kekuatan sendiri. Nggak usah, ada damai. Sehingga kita terus menjadi giat, tapi giatnya kita karena udah selesai. Bukan karena belum selesai. Itu beda, saudara. Ya kan?
Nah, dicatat gini, nah ini belum selesai. Memberikan kepada benih pada penabur, roti kepada orang yang mau makan. Kebutuhanmu itu sudah ada, sudah disediakan. Amin. Demikianlah. Nah ini, demikianlah berarti ada hubungannya. Sebelum saya tutup ya, ini udah 1 jam. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Amin, saudara. Demikianlah firman Allah, dikatakan di Ibrani 4. Firmanku, haleluya, firman Allah itu tajam, living, hidup. Dikatakan di Yohanes 6 ayat 63. Firmanku adalah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak berguna, Yesus bilang. Tapi firmanku adalah roh dan hidup. Wow, kalau kita mau dengar benar-benar bukan dengan mentalitas agamawi. Agamawi itu cuma baca karena kebiasaan. Baca karena nggak enak. Nanti rasa bersalah. Oh, saya belum baca. Nanti Tuhan nggak berkenan. Itu agamawi. Nanti firmannya nggak bisa jadi makanan kalau gitu. Habis baca nggak ada yang diingat, nggak ada dampaknya. Terus mengatasi hal-hal seperti anak yatim. Seperti Yesus belum tebus. Seperti belum dikasihanin. Tapi kalau kita menghampiri, sebagai kita makan, kita terima dengan iman, kita terima dengan hati terbuka, kita dengar hati-hati, kita kunyah, kita renungkan, kita perkatakan, kita rubah cara pikir kita, rubah cara melihat. Oh, ternyata saya punya Bapa surgawi, dia nggak pernah meninggalkan saya nggak usah hidup pakai kekuatan saya nggak usah kekurangan, saya nggak akan pernah ditinggalkan. Amin, saudara. Saya orang benar, ya kan? Waktu saya berseru, dia dengar saya, dia dekat sama saya. Haleluya, Yesus damai sejahtera saya. Dia sudah sediakan segala berkat-berkat Allah di dalam Yesus adalah ya dan amin. Wow, di musim kelaparan, dia memuaskan saya tidak akan dipermalukan. Wow, karena mulai makan firman, mulai makan. Jadi damai, makin lama makin begitu, makan terus minum, nggak lagi dikuasai rasa bersalah. Biasanya dulu lama kalau rasa bersalah, aduh bisa sampai, ada orang sampai bertahun-tahun sudah. Kenapa rasa bersalah? Dari rasa bersalah itu melayanin kenapa? Karena rasa bersalah. Dulu saya hidup buat diri, sekarang saya mau menebus rasa bersalah. Itu bukan dasar yang benar. Rasa bersalah, pelayanan sebagai pelarian, karena punya masalah jadi pelarian, banyak macam karena rasa bersalah. Dari rasa bersalah, ya kan, saya nggak pakai waktu buat anak saya sekarang dari rasa bersalah, mau jadi rumit, bukan masalah selesai. Kenapa? Jadi rumit karena mau mengatasi sendiri. Tapi firman Tuhan bilang, sistemnya Tuhan, jalannya dia ialah apa? Demikianlah. Ini jalannya dia. Firmanku. Amin. Ini caranya, jalannya dia. Seperti saya bilang, ayo kita naik ke jembatan yuk. Jembatan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus adalah firman Allah yang sudah dihidupkan. Yesus adalah belas kasihan Allah buat kita. Kita nggak usah lagi minta-minta dikasihanin. Dia sudah kasih belas kasihannya untuk kita. Haleluya, Yesus adalah kelayakan kita. Kita jangan lagi menghampiri dia seperti kita belum layak. Seperti kita belum dilayakkan. Amin. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yesus, segala karya dia. Kalau kita mau rendah hati, kita mau perbarui pikiran kita lebih mau dengar firman-Nya daripada perkataan orang, kesaksian orang, firman-Nya, firman Kristus. Yesus bikin apa? Kita prioritaskan. Itu yang kita tinggikan. Yesus yang kita tinggikan. Tujuan dia, karena dia, kita sudah dijadikan raja, dia yang sudah mengatasi dunia buat kita. Dia bilang, jangan gelisah gentar hatimu. Ya kan, damaiku, aku sudah mengatasi dunia. Aku sudah tinggalkan damaiku buat engkau. Karena aku sudah mengatasi dunia buat engkau. Wow. Amin, saudara. Haleluya. Firmanku tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Demikianlah. Ya kan? Ia tidak akan kembali kepada sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kembalikan firman-Nya. Makanya Yesus bilang, berdoa kamu dalam aku, di dalam kamu, kamu di dalam aku, dan firman-Ku di dalam kamu. Kita boleh rajin berdoa asal firman-Nya harus jadi prioritas. Jangan cuma rajin berdoa tapi firman-Nya, pendengaran tidak jadi prioritas. Kami nanti berdoa dari posisi belum selesai, nanti jadi berat, jadi sombong. Jadi sombong, saudara. Wah, ini karena doa saya. Iya, doa kita, tapi kalau Yesus tidak disalib, Yesus tidak mati sebagai kita, dia tidak dihukum, dia tidak dibangkitkan sebagai kebenaran, doa kita nggak akan nyampe. Doa kita nggak akan bekerja.
Makanya dikatakan, barang siapa bermegah, bermegah di dalam Tuhan. Kita nggak usah ada yang kita megahkan, kita megahkan dia aja. Karena dia adalah segalanya bagi kita. Demikianlah, ya kan, firmanku itu tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Saat kita mengakui jati diri kita, kita bilang di Efesus 4, pakaikan Kristus. Pakai jati diri kita. Saat kita mengakui, saya memiliki damai sejahtera Roma 5. Saat contohnya, ini banyak ayatnya, salah satunya, saya terima kasih Bapak, saya dibenarkan oleh iman. Saya memiliki damai sejahtera dengan Engkau. Melalui Tuhanku Yesus Kristus, terima kasih Bapak. Saya didamaikan oleh iman karena Yesus, terima kasih. Saya punya damai, saya damai dengan Engkau. Engkau dengar doa saya, Engkau membela saya, Engkau menopang saya karena Yesus. Wow, seakan ada damai. Seakan ada keberanian untuk saudara bisa percaya hal-hal besar, untuk saudara bisa terus bertumbuh, untuk saudara mata kita dibukakan, saudara. Amin, saudara. Thank you. Jadi firman itu kita harus kembalikan. Roh iman berkata-kata, jangan cuma diem aja, jangan cuma ngakuin waktu doa. Jangan cuma ngakuin waktu doa. Tapi setelah doa pun kita pegang teguh. Kita bilang di Ibrani 10 ayat 2, pegang teguh pengakuan iman kita. Kita harus pegang teguh. Firman itu adalah roh. Kita ingat dia. Waktu kita ingat firman-Nya, firman penebusan Yesus, ya kan, kita sedang terus bergantung sama dia. Kita sedang terus berjalan di dalam kasih karunia. Dia di dalam jalan dia. Kita sedang berjalan seperti Yesus. Yesus tidak ada yang bisa kalahin. Makanya sudah selesai. Sudah selesai. Amin, saudara. Kita lihat, makanya dia bilang, makanya saya bilang kita firman-Nya itu seperti jembatan. Jangan kita tarik Tuhan di level kita. Kita yang harus rendah hati, mau naik jembatan, mau perbarui pikiran kita dengan jembatan firman-Nya. Izinkan firman-Nya yang merubah kita. Amin. Kita nggak bisa tanpa Yesus, tapi kita sudah dengan Yesus. Jadi izinkan firman saudara, izinkan firman-Nya mempengaruhi saudara. Ya kan, jadi jembatan untuk kita bisa mengerti jalan dia. Ya kan, saudara mungkin punya rencana yang baik, tapi dia punya yang terbaik buat saudara. Amin, saudara. Terus belajar terus terima dari Yesus. Ingat, haleluya. Saudara dengar hati-hati, saudara renungkan, semuanya menjadi luar biasa dalam hidup saudara. Ya kan, ini Tuhan memberkatin ya yang di sini ya.